Jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan subscribe. Semoga selalu sehat dan diberkahi rejeki. Amin. Di hari suamiku meninggal, aku merahasiakan warisannya. Warisannya sangat besar. 700 miliar rupiah dan sebuah gedung pencakar langit atas namaku. Malam itu, menantu perempuanku berteriak, "Kemasi barang-barangmu. Lintah tua sepertimu tidak bisa tinggal di sini." Dengan tenang aku menjawab, "Oke." Lalu saya mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Aroma melati dan sedap malam masih tercium kuat di udara, bercampur dengan aroma tanah basah yang dibawa para pelayat dari pemakaman sore itu. Biasanya, rumah keluarga Kurniawan penuh dengan tawa dan dentingan gelas di pesta-pesta, tetapi malam ini, semuanya terasa beku dan canggung. Doa-doa baru saja selesai, dan para tamu terakhir telah pulang, membisikkan simpati dan rasa ingin tahu yang palsu. Alia Kurniawan, aku, duduk tegap di sofa beludru berwarna gading. Punggungku tegak, tetapi mataku kosong, menatap dinding marmer di depanku. Kerudung hitam di wajahku masih menunjukkan jejak kecantikanku, bahkan di usia senjaku. Aku tak bisa menyembunyikan sembab di kelopak mataku. Sudah 12 jam sejak Baskara. Suamiku yang telah kucintai selama 40 tahun, mengembuskan napas terakhirnya. Separuh jiwaku terasa terkubur di liang lahat bersamanya. Jari-jariku yang keriput terasa dingin, seperti ruang kosong yang tersisa di hatiku. Di seberang ruangan, Shakila, menantu perempuan saya, bergerak dengan energi yang terasa salah di rumah yang sunyi dan muram ini. Ia tak lagi menangis. Sejak mobil jenazah pergi, air matanya seakan mengering. Kini ia sibuk memberi perintah kepada para pembantu rumah tangga dengan suara tajam dan tak sabar. "Ambil semua bunga dan kertas sekarang juga. Gelas-gelasnya kotor, bawa pergi. Besok, aku ingin rumah ini benar-benar bersih." Perintahnya, matanya mengamati ruangan seperti pemilik baru. Dmitra, putra tunggalku, berdiri canggung di antara ibu dan istrinya. Wajahnya pucat dan lelah karena sedih dan bingung. Ia menatapku dengan iba, lalu menoleh ke Shakila, merasa gelisah. "Shakila, mungkin biarkan saja dulu. Mama masih berduka," bisik Dmitra lembut. Shakila menoleh tajam, mata indahnya menyipit. "Kesedihan bukan berarti rumah ini harus berantakan. Bro, Papa suka kebersihan dan kerapian. Kita harus menjaga standar," bentaknya. Kata-katanya masuk akal, tetapi nadanya kasar. Shakila menghampiri saya, tetapi tidak duduk. Ia berdiri tegak, tangannya terlipat di depan dada. Gaun hitam rancangan desainernya memeluk tubuh rampingnya. Lebih mirip seorang pebisnis wanita yang siap mengambil alih perusahaan daripada menantu perempuan yang sedang berduka. Aku merasakan kehadirannya, tapi tak mendongak. Aku masih berusaha mengingat kenangan terakhir bersama suamiku, mencoba merasakan kehangatannya untuk terakhir kalinya. "Sekarang semuanya sudah selesai. Kita perlu membicarakan sesuatu yang penting," kata Shakila. Dmitra tampak semakin tidak nyaman. "Sayang, ini bukan waktu yang tepat," kata Dmitra lembut. "Ini waktu yang tepat." Shakila meninggikan suaranya, mengabaikannya. Ia menatapku tajam. "Mama sudah tinggal di sini dengan nyaman, dibantu Papa. Semua kebutuhannya terpenuhi. Sekarang Papa sudah tiada, dan rumah serta aset keluarga menjadi milik Mas Dmitra. Artinya, semuanya akan aku kelola." Akhirnya, aku mendongak. Aku bertemu pandang dengan Shakila dan tak melihat kesedihan, hanya ambisi dan keserakahan. Shakila tersenyum tipis, tetapi senyumnya tak sampai ke matanya. "Rumah ini terlalu besar untuk kita berdua saja. Kita butuh privasi untuk memulai hidup baru. Kita tak bisa menanggung beban orang lain selamanya." Napas Dmitra tercekat. "Shakila, apa maksudmu?" "Diam, Bung. Kau terlalu lembek," tegur Shakila. Lalu ia menoleh ke arahku. "Mama, belum cukup lama Mama hidup dari kami? Sekarang saatnya Mama berdiri sendiri." Keheningan panjang yang menyakitkan memenuhi ruangan. Detak jam kakek terdengar seperti palu yang menghantam telingaku. Kata-katanya, menyebutku Lintah, terputar di kepalaku. Tapi anehnya, kata-katanya tidak menyakitkan. Kedengarannya hampir konyol. Shakila melanjutkan, menikmati momennya. "Kemasi barang-barangmu malam ini. Pindah ke panti jompo atau kembali ke desamu.
Kamu tidak bisa tinggal di sini. Teriakannya menggema di ruangan besar itu. Dmitra memucat, dan para pengurus rumah tangga yang bersembunyi di dapur tersentak. Shakila menungguku menangis, memohon, atau tampak hancur. Namun yang ia dapatkan justru sebaliknya. Aku menatapnya dengan tenang selama beberapa detik. Tatapanku yang tajam membuat Shakila gugup. Perlahan, aku berdiri. Aku merapikan jilbabku, lalu berkata dengan jelas dan tenang. Oke, itu saja. Hanya satu kata, tapi rasanya lebih menyakitkan daripada 100 kutukan. Shakila tertegun. Dmitra tertegun. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Aku tidak menunjukkan rasa takut atau sedih. Aku merasa lega. Aku berjalan perlahan ke jendela besar dan memandangi gemerlap lampu kota Jakarta. Pemandangan malam didominasi oleh gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dengan tulisan Kurniawan Man di atas. Itu milik mendiang suamiku. Shakila, yang mulai merasa kemenangannya mulai sirna, menyeringai. Bagus. Cepat berkemas. Aku tidak ingin bertemu denganmu besok. Aku tak menoleh ke belakang. Mataku tetap menatap menara. Aku menarik napas dalam-dalam, napas pertama yang terasa bebas setelah sekian lama. Setelah berjam-jam berduka, aku akan mengemasi barang-barangku. Suaraku terdengar aneh, tenang, dan geli saat menatap Shakila. Kau menghalangi pandanganku ke Menara Kurniawan, kataku lirih. Sungguh serius. Gedung itu, warisan suamiku, seluruhnya atas namaku, beserta uang tunai 700 miliar rupiah. Dunia seakan berhenti. Senyum Shakila membeku, air matanya memudar, dan wajahnya memucat. Bibirnya terbuka, tetapi tak sepatah kata pun terucap. Dmitra menatapku, lalu Shakila, mencoba mencari konfirmasi bahwa ini lelucon. Tapi ternyata tidak. Itulah kenyataan pahit yang dingin. Kenyataan yang menghancurkan rencana dan impian mereka dalam satu kalimat. Shakila terhuyung, lalu ambruk ke lantai marmer. Kekacauan pun meletus. Dmitra berteriak, Shakila, bangun. Ia berlutut di sampingnya, menepuk-nepuk pipinya dengan tangan gemetar. Dua pengurus rumah tangga berlari menghampiri, terkejut dan bingung. Dan di tengah badai ini, aku berdiri kokoh seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Kupandangi putraku yang panik dan istrinya yang tak sadarkan diri. Tak ada raut kemenangan di wajahku, hanya kelelahan yang mendalam dan tekad yang membara. Bawa Bu Shakila ke kamar, perintahku dengan tenang. Beri dia minyak, atau panggil dokter kalau perlu. Dmitra menatapku dengan air mata dan kebingungan. Bu, apa? Apa yang terjadi? Semuanya benar, Dmitra, kataku pelan. Sekarang, jaga dia. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan mengemasi barang-barangku seperti yang diperintahkan Shakila. Aku mengambil sebuah tas tangan kulit kecil, tas yang sama yang kubawa ke pemakaman. Semua yang kubutuhkan selama 40 tahun di rumah itu muat di dalamnya. Aku berjalan melewati ruang tamu yang penuh kenangan. Foto-foto pernikahan Dmitra dan Shakila, kursi goyang Baskara, setiap sudut rumah kami yang membisikkan kehidupan yang telah kami jalani. Hatiku sakit, tetapi aku tak goyah. Keputusan suamiku menguatkanku, membantuku berdiri tegar. Kubuka pintu utama kayu jati berukir itu. Udara malam yang sejuk menyambutku. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Di ujung jalan masuk yang panjang, sebuah sedan hitam mengilap menunggu. Mesinnya senyap, lampu redup. Seorang pria paruh baya berjas rapi dan bersarung tangan putih membuka pintu belakang. Selamat malam, Bu Alia. Sapanya dengan hormat. Saya masuk. Mobil itu beraroma kulit baru dan senyap. Sebuah pelarian damai dari ketegangan yang saya tinggalkan. Mobil meluncur di jalanan Jakarta yang kosong. Gedung-gedung pencakar langit berkilauan bagai bintang. Aku menempelkan dahiku ke kaca yang dingin. Air mataku jatuh. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kerinduan dan kelegaan. Aku teringat percakapan beberapa bulan lalu ketika kesehatan Baskara menurun. Alia, katanya sambil memegang tanganku, aku mungkin tak punya banyak waktu lagi. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Tetaplah kuat dan diam sekarang. Nanti, kau harus membela dirimu sendiri. Aku telah mewariskan semua yang kau butuhkan untuk berjuang jika perlu. Dulu, aku tak sepenuhnya mengerti.
Kini, setiap kata terasa jelas dan nyata. Ini bukan sekadar warisan. Ini adalah amanah, hadiah terakhir dari pria yang paling mengenalku. Mobil mewah itu melambat dan memasuki lobi pribadi Kurniawan Tower yang megah. Petugas keamanan membungkuk saat kami lewat. Kami berhenti di lift kaca dan baja khusus, tempat Pak Gunawan, pengacara keluarga, menunggu. Wajahnya tampak sedih, tetapi sorot matanya setia dan ramah. "Nyonya Alia," katanya sambil sedikit membungkuk, turut berduka cita sedalam-dalamnya. "Terima kasih, Pak Gunawan," jawabku. "Silakan antar saya ke atas. Baskara sudah menyiapkan semuanya." Kami memasuki lift. Pak Gunawan tidak menekan nomornya, melainkan menggunakan kartu akses khusus dan pemindaian sidik jari. Lift itu naik tanpa suara. Angka-angkanya naik melewati lantai 50, 60, 70, hingga akhirnya berhenti di lantai 88, lantai teratas. Pintu lift terbuka, dan Alia hampir tak percaya apa yang dilihatnya. Ia tidak melangkah ke lorong biasa. Sebaliknya, ia melihat sebuah ruangan besar nan indah dengan dinding kaca dari lantai hingga langit-langit. Ia bisa melihat lautan jauh di bawah, dan kota Jakarta terbentang dengan lampu-lampu berkelap-kelip bagai bintang-bintang kecil. "Ini Gria Tawang, penthouse termewah di seluruh gedung ini," kata Pak Gunawan perlahan. "Semuanya di sini dibuat untuk seorang ratu." Alia merasa jantungnya berdegup kencang. Baskara telah memikirkan segalanya, setiap detail kecil. Ruangan itu sederhana namun elegan, dengan nuansa putih, krem, dan emas lembut. Di tengah ruangan terdapat stan kristal tinggi dengan deretan anggrek bulan putih, bunga kesayangan Alia, berdiri anggun seolah menyambutnya. Pak Gunawan membawa Alia ke meja kerja yang terbuat dari kayu eboni hitam. Di atas meja terdapat sebuah kotak kayu yang indah. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa map berisi dokumen penting, satu set kartu kredit platinum dengan nama Alia, sebuah ponsel baru, dan satu set kunci. Ada juga kertas-kertas yang menunjukkan Alia kini menjadi pemilik Kurniawan Corp, Kurniawan Tower, dan semua rekening bank atas nama Baskara. Bahkan salinan surat wasiat yang akan dibacakan keesokan paginya kepada Pak Mitra dan Bu Syakila juga ada di dalamnya. "Mulai malam ini, Anda adalah pemilik sah atas semua yang ditinggalkan Pak Baskara Kurniawan," jelas Pak Gunawan. Alia menyentuh kotak itu. Rasanya berat, seperti tanggung jawab besar yang kini berada di pundaknya. Setelah menjelaskan semuanya dan memastikan Alia tidak membutuhkan apa-apa lagi, Pak Gunawan berkata, "Saya siap melayani Anda 24 jam sehari, Bu. Silakan hubungi saya kapan saja." Lalu beliau pergi. Alia kini sendirian. Ia berjalan menuju jendela kaca raksasa. Jauh di bawahnya, ia bisa melihat kompleks perumahan mewah tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Dari ketinggian ini, kompleks itu tampak begitu kecil. Ia merasakan kesedihan mendalam di hatinya atas kehidupan yang telah ditinggalkannya. Namun di balik kesedihan itu, sebuah perasaan baru mulai tumbuh. Bukan kebahagiaan, bukan kemenangan, melainkan kesadaran. Ia menyadari bahwa ia kini memiliki kekuatan. Matahari mulai terbit di timur, mewarnai langit jingga Jakarta. Bagi kota itu, hari itu hanyalah hari biasa. Namun bagi Alia, hari itu adalah pagi pertama dari sisa hidupnya. Ia bukan lagi sekadar istri, bukan lagi ibu yang menyerah, bukan lagi perempuan tua yang bergantung pada orang lain. Sambil memandang matahari terbit dari puncak menara, ia berbisik kepada angin pagi, "Mas Baskara, aku tak akan mengecewakanmu." Sementara itu, Syakila terbangun dengan sakit kepala yang berdenyut-denyut. Sinar matahari mengintip melalui tirai tebal dan membuat matanya perih. Ia mengerang, menggosok-gosok pelipisnya. Ia teringat sedikit kejadian semalam, pertengkaran itu, kata-kata mustahil dari mertuanya, lalu kegelapan. Ia pasti terlalu lelah, pikirnya. Syakila merebahkan diri di atas spray sutra mewah. Perlahan, senyum puas tersungging di wajahnya. Sakit kepalanya mereda, digantikan oleh rasa kemenangan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang ayah suaminya, ia kini menjadi nyonya rumah. Kata-kata Alia tadi malam, hanya ocehan putus asa seorang wanita tua yang telah kehilangan segalanya. Bagaimana mungkin Baskara sebodoh itu memberikan segalanya kepada istrinya? Pikir Syakila. Dengan semangat baru, Syakila bangun dari tempat tidur.
Ia tidak memanggil asisten rumah tangga. Ia malah berjalan menuju lemari pakaian raksasa. Ia melewati kebaya dan baju batik Alia tanpa melihatnya. Matanya tertuju pada rak berisi jas dan gaun mahal Baskara. Ia membuka pintu dan mencium aroma parfum yang masih tersisa. Semuanya milikku sekarang, bisiknya. Shakila mendapati Dmitra duduk sendirian di meja makan panjang, menatap secangkir kopi dingin. Ia tampak lebih lelah daripada tadi malam, dengan lingkaran hitam di bawah matanya. "Selamat pagi, Pak," sapa Shakila, suaranya riang namun palsu. Ia mencium pipi suaminya cepat-cepat. "Sarapan apa? Apa Mbak Sari masak yang enak?" Dmitra tidak menjawab. Ia hanya menatap. Shakila menatapnya dan berkata dengan santai, "Mama benar-benar pergi tadi malam. Itu rencana kita. Jangan dipikirkan. Nanti, kalau kita sudah memegang kendali perusahaan, kita bisa mengirimkan uangnya. Anggap saja sebagai amal." Namun Dmitra mendesah dalam-dalam. "Caramu mengusirnya keterlaluan," katanya serak. "Dia ibuku dan istrimu. Masa depan kita lebih penting, Mas," jawab Shakila tajam. "Papa meninggalkan warisan yang sangat besar. Kita harus fokus mengambilnya." "Jangan, Ceng. Kamu ini laki-laki macam apa?" Dmitra tetap diam. Ia tak bisa membantah. Ia hanya menatap kopinya, merasa bersalah. Tepat pukul 9 pagi, bel berbunyi. Seorang asisten rumah tangga mengumumkan kedatangan Pak Gunawan. Shakila dan Dmitra saling berpandangan. Shakila segera merapikan rambut dan pakaiannya, memasang senyum terbaiknya. Inilah momen yang ditunggu-tunggunya, pembacaan surat wasiat yang akan menjadikannya penguasa segalanya. Pak Gunawan memasuki ruang tamu. Pengacara tua itu tampak tenang dan profesional, tanpa emosi. Ia duduk di sofa menghadap Shakila dan Dmitra, lalu meletakkan tas kerja kulit di atas meja. "Selamat pagi, Tuan Dmitra," Nyonya Shakila, sapanya dengan formal. "Sesuai instruksi almarhum Tuan Baskara Kurniawan, saya di sini untuk membacakan surat wasiat beliau yang sah secara hukum. Silakan duduk. Kita bisa mulai." Shakila mengangguk tak sabar. Pak Gunawan membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah amplop besar tersegel, lalu membukanya dengan hati-hati. Ia berdeham dan mulai membaca perlahan dan jelas. "Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, saya, Baskara Kurniawan, dengan pikiran yang sehat dan tanpa tekanan dari siapapun, menyatakan surat wasiat terakhir saya." Shakila mengetuk-ngetukkan jarinya di lantai marmer. Ia berusaha tetap sabar. "Saya mewariskan aset saya sebagai berikut," lanjut Bapak Gunawan. "Pertama, kepada putra tunggal saya, Dmitra Kurniawan, dan istrinya, Shakila Lestari, saya mewariskan bangunan dan tanah ini di Jalan Cendana nomor 12, Jakarta Selatan, beserta seluruh isinya." Shakila dan Dmitra saling berpandangan, tersenyum. Mereka kini memiliki rumah itu. "Kedua, saya mewariskan 3 mobil mewah, Mercedes-Benz S-Class, Toyota Alphard, dan Range Rover, untuk digunakan putra dan menantu perempuan saya." Senyum Shakila semakin lebar. "Ketiga, saya mewariskan 5% dari total saham di Kurniawan Corporation kepada putra saya, Dmitra, agar dia bisa belajar dan bekerja di perusahaan yang saya bangun." Shakila mengerutkan kening. 5% memang tampak kecil, tetapi mungkin sebagian besar saham akan jatuh ke tangan mereka sebagai pengendali. Shakila bertanya, "Hanya itu?" Pak Gunawan menatapnya dengan dingin. "Jangan menyela. Saya belum selesai." Ia melanjutkan, "Keempat, dan yang terpenting dari surat wasiat saya, seluruh aset saya yang tersisa, warisan sejati saya tinggalkan kepada orang yang paling saya cintai, istri saya, Alia Kurniawan." Shakila membeku. Mulut Dmitra menganga. "Apa?" bisiknya. "Mr. Gunawan continued, this includes the remaining 95% controlling shares of Kurniawan Corporation, all cash and investments, totaling 42734500000 rupiah in the Bank Mandiri Prioritas account. Also, as a gift for her 40 years of loyalty, I give Alia Kurniawan the entire Kurniawan Tower on Jalan Jenderal Sudirman Kafling 5253, Jakarta." Wajah Shakila memerah karena marah dan terkejut. "Mustahil!" teriaknya. "Ini pasti palsu. Wanita tua itu pasti menipumu." "Tenanglah," kata Pak Gunawan tegas.
Surat wasiat ini ditandatangani oleh Pak Baskara 3 bulan yang lalu, di hadapan para saksi dan notaris. Surat wasiat ini sah secara hukum. Dmitra terdiam, bersandar di meja, gemetar. Ia menyadari ini bukan sekadar kehilangan harta, melainkan ayahnya yang menunjukkan bahwa ia tidak mempercayainya untuk meneruskan warisan keluarga. Ayahnya telah melihat kelemahan dan sifat aslinya. "Aku tidak akan terima ini," teriak Shakila. "Aku akan ke pengadilan. Kitalah pewaris sejatinya, bukan perempuan tua tak berguna itu." Pak Gunawan dengan tenang mengemasi dokumen-dokumennya. "Silakan mengambil tindakan hukum. Tapi Anda hanya akan membuang-buang waktu dan uang." Posisi hukum Alia Kurniawan sangat kuat. "Dmitra, posisi Anda di perusahaan sebagai direktur akan ditinjau dalam rapat umum pemegang saham luar biasa oleh pemegang saham mayoritas yang baru." Ia membungkuk sedikit dan meninggalkan ruangan. Pintu tertutup di belakangnya dengan suara keras, seperti penutupan terakhir peti mati. Shakila berdiri gemetar di tengah ruangan besar itu. Napasnya cepat dan tak teratur. Rumah besar nan indah yang beberapa jam lalu terasa seperti mimpi kini terasa seperti jebakan yang kejam. Mobil-mobil mewah di garasi tiba-tiba tampak tak berguna. Bagian kecil 5% yang ia dapatkan terasa seperti sebuah penghinaan. Ia menatap suaminya, Dmitra, yang masih terpaku di tempatnya, menatap tanah. Kemarahan ayahnya begitu kuat hingga seakan menghancurkannya. "Ini semua salahmu," teriak ayah Dmitra. Suaranya keras dan menakutkan. "Dasar orang tak berguna. Lemah. Kalau saja kau bisa lebih kuat, ini takkan terjadi." Ia mulai melempar-lempar bantal sofa, berteriak seperti binatang yang marah dan terluka. Di tengah semua kemewahan itu, yang bisa Shakila dengar hanyalah suara tangisan seorang perempuan. Ia menjerit, meluapkan semua kesedihan yang ia rasakan. Akhirnya, Shakila sedikit tenang, meskipun air matanya terus mengalir, dan napasnya terasa berat. Dmitra masih terduduk mematung, merasa lebih buruk daripada kehilangan uang. Penghakiman diam-diam dari ayahnya lebih menyakitkan daripada apapun. Ia merasa kecil, seperti pecundang di hadapan orang yang paling ia hormati. Setelah melampiaskan amarahnya, pikiran Shakila mulai bekerja cepat. Ia selalu pintar dan biasanya menggunakan otaknya untuk merencanakan pesta atau perjalanan mewah. Kini, ia berusaha mencari jalan keluar dari kekacauan ini. Kepanikan membuatnya berpikir lebih cepat lagi. "Kita tidak bisa diam saja, Dmitra," bisiknya. Suaranya serak karena khawatir. Ia meraih tas tangannya, mengeluarkan ponselnya, dan mulai mondar-mandir di atas karpet lembut. "Kita harus menelepon ibumu. Kita harus membuatnya mengembalikan apa yang menjadi milik kita. Hak kami." Dmitra akhirnya bertanya. Suaranya lirih. "Ayah sudah memberikan segalanya untuk ibu. Itu saja. Sekarang hak ibu." Shakila membentak. "Hak? Hak bodoh. Dia tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Perusahaan akan hancur kalau dia yang pegang kendali. Kita harus meyakinkan dia untuk menandatangani surat-suratnya. Bilang padanya ini demi kebaikannya sendiri supaya dia tidak pusing nanti." Rencananya licik, sama seperti Shakila. Ia mencari nomor telepon Alia di kontak Dmitra. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. Tidak ada. Teleponnya hanya mengatakan nomornya tidak tersedia. "Tidak jadi," gumam Dmitra. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. "Mungkin sebaiknya kita panggil pengacara," sarannya. Tinggalkan hati di komentar di bawah jika Anda menikmati bagian cerita ini dan ingin mendukung saya. Selama 1 jam berikutnya, mereka mencoba menghubungi semua kerabat Alia yang mereka kenal. Tak seorang pun tahu di mana Alia berada. Rasanya seperti ia lenyap di telan bumi. Alia, yang selalu mudah dihubungi, telah pergi. 3 hari kemudian, Shakila mencoba menenangkan diri dengan berbelanja di sebuah mal mewah di Jakarta. Ia memilih tas tangan kulit buaya istimewa yang harganya setara dengan harga sebuah mobil. Di konter, ia menyerahkan kartu platinumnya. Kasir menggeseknya. 1 kali. Tid. 2 kali. Tid. "Maaf, Bu, kartu Anda ditolak," kata kasir dengan sopan. Wajah Shakila memerah karena malu. "Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Mesinmu pasti rusak." Kasir mencoba lagi. Hasilnya sama.
Bahkan kartu rekening bersama mereka pun ditolak. Shakila terpaksa meninggalkan toko dengan tangan hampa, merasa terhina. Di dalam mobil, ia menelepon bank dengan tangan gemetar. Penjelasan petugas bank itu sungguh menusuknya. Kartu utama Baskara Kurniawan telah dibekukan setelah kematiannya, dan semua kartu tambahan yang terhubung dengannya telah terputus. Rekening gaji Dmitra tidak cukup untuk membiayai kehidupan mewah mereka. Mereka akhirnya menyadari betapa seriusnya situasi ini. Sementara itu, jauh di atas, dalam keheningan di Gria Tawang Menara Kurniawan, Alia berjalan mengelilingi rumah barunya. Hari-hari pertamanya terasa sunyi dan penuh kesedihan. Ia sering duduk di dekat jendela, memandangi kota dan mengenang masa-masa hidupnya bersama Baskara. Namun, Pak Gunawan tidak membiarkannya bersedih terlalu lama. Pada hari keempat, ia datang membawa setumpuk map biru tebal. Sudah waktunya, Bu, katanya ramah namun tegas. Baskara tidak hanya mewariskan kekayaan, tetapi juga tanggung jawab. Ribuan karyawan bergantung pada perusahaan ini. Alia melihat berkas-berkas di atas meja kaca. Ada laporan keuangan, proposal proyek, dan profil orang-orang di perusahaan. Semuanya tampak sangat membingungkan. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini, Tuan Gunawan, bisiknya. Kamu tidak perlu tahu segalanya sekarang, jawabnya. Kamu hanya perlu belajar. Baskara selalu bilang kamu pendengar yang baik dan bisa menilai orang lain dengan baik. Itu lebih berharga daripada gelar dari sekolah manapun. Alia merasa sedikit lebih kuat. Berkat bantuan Pak Gunawan, ia mulai belajar tentang perusahaan itu. Ia membaca dari pagi hingga malam. Otaknya, yang dulunya digunakan untuk mengurus rumah tangga selama puluhan tahun, kini bekerja keras untuk memahami bisnis. Dan yang mengejutkan, ia menyukainya. Ia bisa menemukan pola dalam angka dan memahami logika di balik keputusan. Suatu sore, ia memeriksa laporan untuk sebuah proyek bernama Apartemen Nusa Sentosa, yang membuat Dmitra bangga. Matanya terbelalak. Pak Gunawan, katanya. Laporannya menyebutkan harga tanahnya 50 miliar rupiah. Padahal perkiraan awalnya cuma 30 miliar. Dan 20 miliar sudah dihabiskan untuk pemasaran. Tapi belum ada pembangunan. Uangnya di mana? Pak Gunawan tampak terkejut. Bahkan para akuntan perusahaan pun melewatkannya. Alia, dengan akal sehatnya, langsung menyadari masalahnya. Saya akan meminta tim audit untuk memeriksa secara diam-diam, kata Pak Gunawan. Insting Anda sangat tajam. Alia tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk. Ia memikirkan Dmitra dan Shakila. Proyek ini adalah kebanggaan mereka. Ia menutup map itu perlahan. Kesedihannya masih ada, tetapi kini berubah menjadi tekad. Ia tidak akan membiarkan karya hidup suaminya dihancurkan oleh keserakahan atau kebodohan. Keesokan harinya, ia pergi ke rapat Dewan Direksi di Menara Kurniawan. Ruangan itu luas dan megah, dengan meja panjang mengilap dan kursi-kursi kulit. Dinding kacanya memperlihatkan pemandangan kota di bawahnya. Para direktur, semuanya pria tua berjas mahal, berbisik-bisik. Mereka mendengar bahwa Alia kini memiliki 95% saham perusahaan. Banyak yang berpikir mustahil seorang ibu rumah tangga memimpin bisnis sebesar itu. Dmitra duduk dengan gugup. Ibunya, Shakila, memaksanya untuk datang. Ia ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa. Namun, Dmitra merasa takut, bukan berkuasa. Tepat pukul 10 pagi, Pak Gunawan masuk, diikuti Alia. Semua bisikan berhenti. Semua orang menatapnya. Alia tidak mengenakan perhiasan mencolok atau setelan jas. Ia mengenakan gaun batik sederhana yang rapi dengan selendang dan rambut disanggul. Ia tampak tenang, tegar, dan anggun, tidak seperti ibu rumah tangga yang kebingungan. Alia berjalan ke kursi utama, yang selalu digunakan Baskara, lalu duduk. Ia meletakkan tasnya dan menatap setiap sutradara, satu persatu. Tatapannya terpaku pada Dmitra, yang menelan ludah dan menunduk. Pak Gunawan membuka map agenda. Selamat pagi, bapak-bapak, sapa beliau. Hari ini kami memperkenalkan pemegang saham mayoritas yang baru, Ibu Alia Kurniawan. Alia mengangguk pelan dan berbicara. Suaranya tidak keras, tetapi jelas. Selamat pagi. Saya tahu ini mungkin mengejutkan Anda. Saya bukan pakar bisnis seperti almarhum suami saya.
Saya di sini untuk belajar. Tapi yang terpenting, saya di sini untuk memastikan kerja keras suami saya tidak sia-sia. Beberapa sutradara sedikit melunak. Mungkin ia akan mengikuti instruksi mereka saja. Namun Alia melanjutkan, kini lebih tajam. Saya telah meninjau beberapa proyek. Salah satunya menarik perhatian saya, proyek apartemen Nusa Sentosa. Jantung Mitra serasa berhenti berdetak. Alia membuka map itu. Ia tidak butuh proyektor atau slide yang mewah. Cukup fakta saja. Proyek ini, yang dipimpin oleh Direktur Pengembangan Bisnis Mitra Kurniawan, memiliki beberapa masalah. Saya butuh jawaban. Ruangan itu begitu hening hingga suara AC pun terdengar keras. Alia menatap Mitra dengan serius. Harga tanah naik hampir 70% dari perkiraan awal. Bisakah Anda menjelaskan alasannya? Mitra tergagap. Ia belum siap untuk ini. Tanah harganya naik karena spekulan. Katanya, mengulangi alasan yang diberikan kontraktor Shakila. Alia menggeleng. Itu tidak mungkin. Harga tanah tidak banyak berubah tahun ini. Para direktur lainnya duduk lebih tegak, merasakan adanya masalah. Lupakan soal lahan dulu, kata Alia. Sekarang, biaya pemasarannya. 20 miliar rupiah sudah dikeluarkan, tapi belum ada pembangunan. Bisakah Anda menjelaskan alasannya? Mitra panik. Ia tak punya jawaban. Keringat membasahi dahinya. Ia merasa gugup. Sebagian besar uangnya telah dihabiskan untuk pesanan Shakila. Mitra, seorang pria yang bekerja di perusahaan itu, tak punya jawaban yang tepat. Uangnya untuk prapemasaran, Bu, katanya perlahan. Untuk mempopulerkan merek kami di media sosial. Untuk merekrut duta merek. Kata-katanya terdengar lemah dan hampa, bahkan bagi dirinya sendiri. Alia mendengarkan dengan tenang sampai Mitra selesai. Lalu ia berbicara dengan suara yang sangat dingin. Saya sudah meminta laporan dari tim media sosial kami. Mereka bilang tidak ada kampanye besar, tidak ada duta merek. Jadi saya tanya lagi, Mitra mana uangnya? Mitra tak bisa menjawab. Ia menundukkan kepala. Wajahnya memerah. Ia merasa seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri di depan seluruh kelas. Semua kepala sekolah di ruangan itu menatapnya dengan iba dan jijik. Alia menarik napas dalam-dalam dan menutup map di hadapannya. Karena tidak ada penjelasan yang tepat untuk ini, katanya sambil menatap para direktur. Saya, sebagai pemilik utama Kurniawan Corporation, membuat keputusan-keputusan ini. Pertama, proyek apartemen Nusa Sentosa dihentikan segera. Semua anggaran dibekukan. Kedua, saya mempekerjakan tim independen dari luar perusahaan untuk memeriksa setiap sen yang dihabiskan untuk proyek tersebut. Ketiga, selama audit berlangsung, Mitra, Direktur Pengembangan Bisnis, diskors dari pekerjaannya. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti palu yang menghantam ruangan. Para direktur yang tadinya memandang rendah Alia kini menatapnya dengan takut sekaligus hormat. Mereka bukan seorang ibu rumah tangga biasa. Mereka menghadapi Alia, seorang perempuan cerdas dan kuat yang dibalut ketenangan dan keanggunan. Setelah memberikan keputusannya, Alia berdiri. Rapatnya sudah selesai, katanya. Ia berbalik dan meninggalkan ruangan bersama Pak Gunawan. Mitra merasa hancur dan terhina. Langkah pertama Alia sebagai pemimpin yang tangguh telah dimulai, dan semua orang merasakan keterkejutannya. Mitra pulang sangat larut, lewat tengah malam. Ia tidak langsung pulang setelah rapat. Ia mampir di sebuah bar remang-remang di Hotel Elstar dan mencoba melupakan rasa malunya dengan menenggak whisky mahal. Mungkin itu gelas terakhir yang mampu ia beli. Ketika akhirnya ia memasuki rumahnya yang gelap, dasinya longgar, kemejanya kusut, dan ia berbau alkohol. Lampu ruang tamu menyala. Shakila sedang duduk di sofa beludru tempat Alia dulu duduk. Ia mengenakan gaun rumah elegannya yang biasa, tetapi tampak tegang dan khawatir. Tatapan tajamnya langsung menatap suaminya. "Kamu dari mana saja?" tanyanya dingin. "Aku sudah meneleponmu berkali-kali." Mitra tidak menjawab. Ia melempar jaketnya ke sofa dan berjalan gontai ke minibar. Ia menuangkan segelas air, tangannya gemetar. Shakila berdiri. Suaranya tajam. "Bagaimana rapatnya? Apa kata ibumu? Apa kau sudah berhasil meyakinkannya?" Mitra segera meneguk airnya dan membanting gelasnya ke meja.
Meyakinkan? Dia tak terhentikan. Dia menghancurkanku. Shakila mengerutkan kening. Apa maksudmu? Dmitra menatapnya dengan mata merah, marah, dan takut. Proyek Nusa Sentosa dia tahu segalanya. Dia tahu tentang biaya tambahan, tanah, uang pemasaran palsu. Dia tahu semuanya. Di depan semua orang. Shakila terkejut. Tidak mungkin. Dia bertanya di depan semua orang. Suara Dmitra bergetar saat berbicara. Dia membuatku terlihat seperti pencuri di depan semua orang. Dia membekukan proyek. Dia memecatku di depan para pekerjaku sendiri. Ibuku dialah yang memecatku. Keterkejutan Shakila segera berubah menjadi amarah. Rasa simpatinya lenyap. Ini semua salahmu, teriaknya. Suaranya, yang biasanya lembut dan manis, kini terdengar keras dan tajam. Sudah kubilang, kuatkan dirimu. Tunjukkan siapa dirimu. Tapi apa yang kau lakukan? Tak ada. Kau diam saja seperti pengecut sementara perempuan tua itu mempermalukanmu. Kau biarkan dia menghancurkan harga dirimu. Dmitra tertawa. Tawanya terdengar serak dan menyakitkan. Ia tak takut lagi pada Shakila. Rasa sakit yang dirasakan ibunya jauh lebih parah. Harga diriku hilang saat aku setuju menipu perusahaanku demi membiayai gaya hidupmu yang gila. 20 miliar jatuh ke tangan teman-temanmu. Kau pikir aku tidak tahu? Mata Shakila melebar. Topeng palsunya retak. Jaga bicaramu, Dmitra. Kenapa? Teriak Dmitra. Kau takut? Takut semua orang tahu yang sebenarnya? Takut kalau Nyonya Shakila Lestari itu serakah dan egois? Ia menampar wajahnya dengan keras. Tidak lembut, tapi cepat dan penuh amarah. Shakila memegang pipinya dengan kaget. Malam itu, pertengkaran mereka adalah yang terburuk. Piring-piring pecah di lantai. Kristal pecah berkeping-keping. Mereka berteriak, menghina, dan saling menyakiti dengan kata-kata. Tagihan mulai berdatangan minggu berikutnya. Utang kartu kredit Shakila sangat besar. Cicilan mobil mewahnya jatuh tempo. Yang terburuk, Ban mengirimkan peringatan tentang cicilan rumah. Dmitra, yang kini tidak memiliki pekerjaan atau akses keuangan, panik. Ia mencari sisa tabungan atau investasi. Saat mencari, sebuah kotak sepatu jatuh dari lemari pakaian Shakila. Di dalamnya terdapat puluhan tagihan kartu kredit dari 5 bank yang belum dibuka. Semuanya atas nama Shakila. Dmitra membuka 300 juta. 50 juta lagi. 100 juta lagi. Tangannya gemetar saat menghitung semuanya. Total utangnya hampir 2 miliar rupiah. Shakila pulang sore itu setelah acara kumpul-kumpul. Ia mendapati Dmitra di ruang ganti, dikelilingi tumpukan uang. Ada apa ini, Di? Tanyanya dengan suara serak. Wajah Shakila memucat. Jelaskan? Jelaskan apa? Bahwa aku berbohong padamu? Bahwa aku menghabiskan uang yang bahkan tidak kita miliki? Teriaknya. Kemarahan dan keputusasaan Dmitra memuncak. Kita akan kehilangan rumah kita. Dan yang kau pedulikan hanyalah penampilan. Akhirnya, Shakila mengucapkan kata-kata paling kejam yang mengakhiri pernikahan mereka. Kenapa aku harus peduli? Aku menikahimu demi uangmu. Kalau aku tahu ayahmu memberikan segalanya untuk ibumu, aku tidak akan menikahimu. Kau lemah. Hening. Dmitra akhirnya menyadari siapa Shakila sebenarnya. Seorang parasit rakus. Ia berhenti berteriak. Ia melangkahi tumpukan surat utang dan keluar dari kamar. Ia masuk ke kamar tamu dan mengunci pintunya. Malam itu, mereka tidur di rumah yang sama, tetapi seperti orang asing. Mereka menjadi musuh yang terperangkap dalam reruntuhan kehidupan yang mereka bangun bersama. Mereka memecat semua asisten rumah tangga mereka, hanya menyisakan seorang tukang kebun tua. Debu menutupi perabotan mewah yang tak tersentuh. Keheningan menggantikan pertengkaran yang riuh. Dmitra dan Shakila bergerak seperti hantu di rumah besar yang kosong itu. Pukulan terakhir datang dari sebuah amplop coklat dari bank. Amplop itu berisi peringatan dengan huruf merah. Jika cicilan hipotek tidak dibayar dalam 14 hari, rumah itu akan diambil dan dijual. Malam itu, Shakila mengetuk pintu kamar tamu Dmitra. Dmitra membukanya. Shakila tampak berbeda. Rambutnya berantakan, tanpa riasan,
matanya sembab. Ia memegang erat surat bank itu. Kita akan jadi tunawisma, Mas, bisiknya, suaranya parau. Dmitra menatapnya. Hanya ada satu cara. Mereka harus menemui ibunya, Alia. Setelah semua yang kau katakan tentangnya, kau ingin aku memohon padanya? Tanya Dmitra. Aku akan melakukan apa saja. Kumohon. Asal jangan sampai kita berakhir di jalanan, seru Shakila. Kali ini air matanya benar-benar nyata. Dmitra setuju dengan berat hati. Sulit untuk menghubungi Alia. Semua panggilannya diblokir. Akhirnya, ia menelepon Pak Gunawan, sekretaris Alia. Suara Shakila menjawab. Dmitra memohon, tolong, 5 menit saja untuk bicara dengan Bu Alia dan minta maaf. 2 hari kemudian, mereka mendapat email dari Pak Gunawan. Alia akan menemui mereka besok pukul 14 di kantornya. Perjalanan menuju Kurniawan Tower terasa seperti menuju tiang gantungan. Mereka tak lagi punya mobil mewah. Mereka naik taksi daring. Udara terasa pengap. Saat melangkah masuk lobi megah, dikelilingi para pekerja yang sibuk dan berpakaian rapi, mereka merasa kecil dan kotor. Setiap tatapan mata terasa seperti penghakiman. Lift membawa mereka ke lantai 86. Mereka memasuki ruang tamu yang tenang dan elegan. Sekretaris muda itu mempersilakan mereka duduk. Beberapa menit kemudian, ia pergi untuk memberitahu Alia bahwa mereka sudah siap. Kantor Direktur Utama Kurniawan Corporation sungguh menakjubkan. Perabotan minimalis yang besar dan mahal. Salah satu dindingnya terbuat dari kaca, memperlihatkan Jakarta dari atas. Di balik meja kayu hitam besar, Alia duduk dengan tenang. Ia tampak berbeda. Ia mengenakan gaun sutra biru sederhana dan celana panjang gelap. Rambutnya disanggul rapi. Shakila kini tampak lebih kuat dan tajam. Ia telah tumbuh dewasa, tetapi ia masih merasa takut di hadapan Alia. Kewibawaan Alia memang tenang dan kalem, tetapi membuat orang-orang mendengarkan. Tidak keras atau marah. Kekuatannya justru membuat orang-orang membeku. Di sebelah Shakila berdiri Pak Gunawan, bak pembantu setia yang berdiri di samping seorang ratu. Shakila tak mau membuang waktu. Ia segera berlutut begitu tiba. Beberapa langkah lagi, Mama berteriak. Air mata langsung membasahi pipinya. Maaf, Ma, kata Shakila. Suaranya bergetar. Aku salah. Aku serakah. Maafkan aku. Ia mencoba meraih tangan Alia. Namun tatapan dingin Pak Gunawan menghentikannya. Dmitra berdiri di belakang Shakila. Kepalanya tertunduk. Aku juga minta maaf, Bu, bisiknya lembut. Alia tidak menunjukkan emosi apapun. Ia tidak tampak terkejut, marah, atau iba. Ia hanya menatap mereka seperti seorang ilmuwan yang mengamati sesuatu dengan saksama di bawah mikroskop. Shakila menangis hampir semenit. Ruangan itu sangat sunyi. Hanya isak tangisnya yang terdengar. Akhirnya, ketika Shakila sudah tenang, Alia berbicara. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa tajam dan berat. Berdiri, Shakila. Kamu tidak pantas berada di lantai ini dengan air mata palsumu. Shakila tersentak. Perlahan, dengan bantuan Dmitra, ia berdiri. Wajahnya merah dan basah karena menangis. Kau pikir aku bodoh? Tanya Alia. Kau pikir aku baru lahir kemarin? Kau datang ke sini bukan karena menyesal. Kau datang karena bank mengirimimu surat. Shakila dan Dmitra tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata Alia memang benar. Biar ku ceritakan apa yang kuingat, lanjut Alia. Selama 10 tahun, kau menantuku, Shakila. Aku memperlakukanmu seperti putriku sendiri. Aku memasak makanan kesukaanmu. Aku membelikanmu hadiah. Aku diam saja saat kau bersikap kasar kepada para pelayan. Aku bahkan ingat saat aku memberimu bros dari almarhum ibuku di hari ulang tahunku. 2 hari kemudian, aku melihatnya di sopir pribadimu. Kau bilang bros itu jelek dan bilang itu kecelakaan. Apa kau lupa? Shakila memucat. Ia tak menyangka Alia akan mengingatnya. Lalu Alia menatap Dmitra. Dan kau, Dmitra, anakku, kau melihat semua ini. Kau melihat istrimu tidak menghormatiku. Kau mendengarnya memaki-makiku. Kau melihatnya membuang masakanku ke tempat sampah. Tapi apa yang kau lakukan? Tidak ada.
Kau diam saja karena takut kehilangan kenyamananmu, alih-alih membela kehormatan ibumu. Air mata mulai mengalir di pipi Dmitra. Air mata rasa bersalah yang tak bisa ia hentikan. Almarhum suamiku, kata Alia lembut. Dia tidak menghukummu hari ini. Dia melindungi hasil kerja kerasmu dari keserakahanmu. Surat wasiat bukanlah kutukan. Surat wasiat adalah cermin yang menunjukkan apa yang telah kau perbuat. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia mengambil pena dari meja. Kamu datang untuk minta uang, untuk menyelamatkan rumah, untuk membayar utang-utangmu. Tapi permintaan maafmu palsu. Pernikahanmu palsu. Si lemah itu, kata Alia sambil menunjuk Shakila. Kamu mau bantuan, kan? Baiklah. Tapi tidak seperti yang kamu harapkan. Alia berhenti bicara. Kamu boleh pergi sekarang, katanya tegas. Ia mengambil sebuah dokumen dan mulai membaca. Seolah-olah Shakila dan Dmitra tidak ada di ruangan itu. Mereka pergi, merasa hampa. Mereka tidak punya uang, tidak ada janji, hanya kata-kata Alia yang terngiang di benak mereka. Berminggu-minggu berlalu setelah pertemuan di puncak Menara Kurniawan. Bagi Dmitra dan Shakila, setiap hari terasa seperti tahun yang panjang. Mereka takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap dering telepon, setiap bel pintu membuat jantung mereka berdebar kencang. Rumah besar mereka terasa seperti penjara. Tak ada pertengkaran, hanya keheningan dan kebencian. Pada hari ke-8, seorang kurir datang mengantarkan amplop tebal berlogo Kurniawan Corporation. Tangan Dmitra gemetar saat menerimanya. Shakila berdiri di belakangnya, menahan napas. Mereka membuka amplop itu bersama-sama di meja makan. Di dalamnya terdapat kertas-kertas yang diketik dengan bahasa formal dan dingin. Itu adalah keputusan akhir Alia. Setiap poin terasa tajam, seperti sayatan. Poin pertama menyatakan bahwa hipotek rumah di Jalan Cendana akan dilunasi, tetapi rumah tersebut harus dialihkan ke yayasan keluarga yang dikelola oleh Alia. Dmitra dan Shakila boleh tinggal di sana, tetapi mereka tidak lagi memilikinya. Rumah itu hanyalah tempat tinggal, bukan properti mereka. Poin kedua menyatakan bahwa semua utang kartu kredit atas nama Shakila akan dibayar, tetapi hanya jika ia menandatangani perjanjian pasca nikah. Perjanjian tersebut memisahkan uangnya dari kekayaan Dmitra dan keluarga Kurniawan di masa depan. Ini adalah dana talangan, bukan uang gratis. Wajah Shakila mengeras. Ini adalah penghinaan. Poin ketiga ditujukan untuk Dmitra. Alia tidak memberinya kemewahan atau uang. Sebaliknya, ia menawarinya pekerjaan sebagai asisten manajer di sebuah proyek pembangunan pelabuhan peti kemas di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia akan mendapatkan gaji tetap dan tinggal di asrama perusahaan bersama pekerja lainnya. Tidak akan ada perlakuan khusus. Shakila mendesis, meremas kertas itu. Dia ingin mengirimmu jauh. Ini penghinaan? Dmitra tidak menjawab. Dia membaca sampai poin terakhir. Poin keempat menyatakan bahwa semua tawaran bergantung pada penerimaan penuh Dmitra. Ia punya waktu 48 jam untuk memutuskan. Yang terpenting, pekerjaan di Makassar hanya untuk Dmitra. Ia harus memilih, hidup baru yang jauh, atau tetap tinggal di Jakarta bersama Shakila. Ia tidak bisa mendapatkan keduanya. Itu pilihan yang sulit. Masa depan Dmitra atau istrinya, harga diri atau tetap menderita. Shakila tertawa terbahak-bahak. Kamu nggak mungkin serius. Ibu mau pisahin kita. Dia mau hancurkan pernikahan kita. Dmitra menatap Shakila dengan tenang. Ia teringat kata-kata Shakila di ruang ganti, aku menikahimu demi namamu. Ia teringat tamparan di pipinya, rasa malu di ruang rapat, dan kebohongan yang ia ucapkan untuk menutupi keserakahannya. Kini ia menatap kertas itu. Pekerjaan di Makassar, bekerja keras di bawah terik matahari, jauh dari kemewahan, jauh dari Jakarta, jauh dari Shakila. Memulai dari nol, meraih rasa hormat dengan keringatnya sendiri. Untuk pertama kalinya, pilihan itu tak terasa seperti hukuman. Rasanya seperti kebebasan. Aku memilih diriku sendiri, kata Dmitra pelan namun tegas. Pernikahan kita sudah hancur. Aku akan menerima pekerjaan itu. 2 hari kemudian, sebuah koper sederhana terparkir di dekat pintu depan. Isinya beberapa set pakaian, perlengkapan mandi, dan sebuah foto kecil mendiang ayahnya. Shakila berdiri di tangga,
menatapnya dengan penuh kebencian. Kau akan menyesali ini, Dmitra. Kau akan merangkak kembali, teriaknya. Dmitra tidak menjawab. Ia melihat sekeliling rumah sekali lagi dan melangkah masuk ke taksi yang menunggunya. Ia tidak menoleh ke belakang. Sementara itu, Alia berdiri di kantornya di puncak gedung pencakar langit, memegang ponselnya. Sekretarisnya memberitahu bahwa Dmitra telah menandatangani kontrak dan sedang dalam perjalanan ke bandara. Alia tidak merasa menang. Hatinya terasa berat. Ia telah membuat pilihan tersulit dalam hidupnya. Ia telah menyakiti putranya demi memberinya kesempatan menjalani hidup baru, kesempatan untuk memulai kembali. Alia memandangi foto di mejanya. Foto itu menampilkan dirinya dan mendiang suaminya, tersenyum di hari pernikahan mereka. Setetes air mata mengalir di pipi Alia, memantulkan cahaya kota. Aku sudah melakukan yang terbaik, Dmitra, bisiknya memecah keheningan. Demi putraku, untuk kita, dan untuk warisan kita. Warisan sejati bukanlah gedung atau uang. Warisan adalah kesempatan untuk membangun kembali martabat, untuk menemukan kembali nilai dirimu. Itulah yang kuberikan pada putraku hari ini,